Saudara ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan penanganan kasus tindak pidana pencucian uang. 2 gugatan ini terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka di dugaan korupsi serta pencucian uang dan penahanan. Lalu juga penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang. Kedua permohonan itu diajukan secara terpisah karena objek tindakan yang dimohonkan akan diuji berbeda. Kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Diansyah menegaskan bahwa pengajuan pra-peradilan bukan merupakan upaya untuk menghindari proses hukum. Langkah ini adalah penggunaan hak hukum yang dijamin undang-undang terkait dengan pelaksanaan kepastian hukum. Yang akan dilakukan dan sudah dijelaskan tadi yaitu mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Perlu kami sampaikan langkah-langkah tersebut bukanlah cara-cara atau langkah-langkah untuk menghindari proses hukum. Jadi ini perlu kami sampaikan sekaligus sebagai edukasi pada publik. Langkah-langkah ini merupakan penggunaan hak yang dijamin oleh hukum, dijamin oleh undang-undang untuk memastikan dalam porsi kami sebagai penyeimbang untuk memastikan agar penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan prinsip due process of law. Sementara kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Muhammad Farizi mengatakan pengajuan 2 permohonan pra-peradilan dilakukan setelah analisis dan ditemukan sejumlah penyimpangan. Muhammad Farizi menyebut upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung mulai dari penerapan tersangka TPPU dan penahanan yang dinilai melanggar KUHP. Baru ini yang bisa diajukan permohonan pra-peradilan adalah atas upaya paksa yang kami telah analisa secara bersama selama beberapa hari ini. Upaya paksa apa saja yang merupakan suatu yang kami anggap dan kami menilainya sebagai bagian dari ada penyimpangan-penyimpangan. Sehingga kami kelompokkan kedua permohonan, yaitu upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung itu dalam penetapan dan penahanan. Penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan penahanan. Di sana kita melihat nuansa yang sangat besar adanya pelanggaran pasal 100 ayat 5 dari KUHP untuk upaya paksa penahanan. Dan upaya paksa penetapan tersangkanya kita melihat ada kaitan-kaitan dengan predicate crime-nya, persoalannya di sana. Oke, itu secara garis besar. Kejaksaan Agung merespons permohonan 2 pra-peradilan oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kejagung bilang itu adalah hak Febri sebagai tersangka. Dalam pesan tersebut, Kapus Penkum Anang Supriyatna menuliskan, kita tunggu saja, ini masih proses penyidikan. Terkait statement Pak FA, itu hak beliau dan ada mekanisme pra-peradilan diatur dalam KUHP. Sebelumnya, kuasa hukum ex-Jampitsus menyatakan ada 9 kejanggalan atau indikasi pelanggaran hukum acara yang dialami kliennya. Indikasi itu diantaranya ditemukan dari 3 sprindik, ada praktik penggabungan 2 perkara, yakni tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 1 sprindik, dan pada penetapan tersangka yang dianggap tidak sinkron dengan sprindik utama. Sampai saat ini ya, kami mengidentifikasi setidaknya ada 9 indikasi pelanggaran hukum acara dalam penanganan perkara dengan tersangka Pak FA yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kami menemukan dari 3 sprindik tersebut ada praktik penggabungan 2 perkara tindak pidana dalam 1 sprindik. Jadi ada perkara tindak pidana korupsi dan TPPU. Padahal seharusnya tidak boleh seperti itu. Seharusnya sprindik tindak pidana korupsinya, kalau memang ada buktinya, itu sprindik yang terpisah.
Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Ricky Sultana. Esra, bagaimana perkembangan terkini soal kasus yang menjerat ex-Jampitsus? Sebenarnya apakah sudah ada informasi soal pemeriksaan usai penggeledahan tadi malam? Perkembangannya masih dalam proses penggeledahan di sejumlah lokasi. Kalau kita runut mengikuti dari kasus atau perkara ini, sudah ada 6-7 lokasi yang diperiksa oleh tim 9 Kejagung. Dan terbaru ini dilakukan pada Jumat lalu, di mana ini dilakukan pada pukul 18.30 sampai 21.30 atau kurang lebih ini 3 jam. Ini dilakukan di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan ditemukan sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen yang kuat dugaannya ini berkaitan dengan perkara TPPU. Nah, untuk dokumen-dokumen tersebut sudah dilakukan permohonan ataupun untuk izin penyitaan yang kepada Tipikor yang rencananya akan dijadikan sebagai barang bukti. Nah, selain penggeledahan dilakukan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kediaman ex-Jampitsus dari Febri Adriansyah, juga dilakukan terbaru pada 1 Agustus ini untuk 2 tersangka lainnya. Karena kita tahu ada 3 tersangka dalam perkara ini, dalam TPPU, 2 diantaranya adalah Don Rito dan juga NR, di mana dilakukan penggeledahan, di mana penggeledahan ini dilakukan di kediaman dari NR, kemudian juga di kantor advokat dari Don Rito. Nah, dari sana pun diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait aset, kemudian juga terkait keuangan, terkait dugaan TPPU, dan juga dilakukan pemeriksaan untuk 4 korporasi. Dan di waktu yang bersamaan pula, Friska dan juga saudara, ini juga dilakukan pemeriksaan untuk 4 orang saksi yang dari korporasi. Ini ada inisial dari H, kemudian juga ER, kemudian Baik, DH dan Esra, HH yang nanti saya akan kembali ke Anda, dari tapi kita Febri akan lihat Adriansyah, dulu ini gambar kemudian juga akan. Baik, silakan lanjutkan, Esra. Dan dilakukan tadi, maksud kami dilakukan juga secara bersamaan untuk 4 orang secara bersamaan dengan nantinya dari tim 9 atau Kejagung ini akan mensinkronkan, Friska dan juga saudara, antara keterangan saksi dengan juga keterangan Febri Adriansyah dan juga barang bukti yang sudah ditemukan. Nah, terkait kapankah selanjutnya pemeriksaan, nah ini sebenarnya kami sudah tanyakan kepada pihak Kejagung, nantinya akan diinformasikan karena fokus saat ini adalah untuk mensinkronkan kembali bukti-bukti yang sudah ditemukan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pemeriksaan lanjutan masih akan terus dilakukan. Mengingat kita ketahui bahwa Febri statusnya ini ada di yang berbeda di 3 sprindik yang diterbitkan Kejagung. Pertama, statusnya sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan TPPU Asabri, tapi untuk 2 perkara lainnya ini masih sebagai saksi di kasus PLTU, korupsi dugaan yang menyebabkan blackout di Sumatera, kemudian juga untuk korupsi yang ada di Krakatau Steel ini masih sebagai saksi. Jadi masih menutup kemungkinan bahwa pemeriksaan lanjutan akan dilakukan. Nah, terkait proses maupun rentetan perkara yang dihadapi Febri Adriansyah ini, dari pihak kuasa hukum Febri Diansyah menyampaikan terkait bahwa akan dilakukannya pra-peradilan, di mana Friska dan juga saudara kita sama-sama cermati pra-peradilan ini diarahkan kepada 2, yakni untuk Kejagung dan juga untuk Kortas Tipikor Polri untuk menguji keabsahan status tersangka dari Febri Adriansyah. Friska. Terima kasih Esra Ambarita, langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Kita tunggu perkembangan dari penyidikan kasus ini pasca penggeledahan yang dilakukan semalam. Terima kasih Esra.